Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi jadwal tugas. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan, latar belakang. Paragraf 1, task scheduler adalah komponen dari yang menyediakan kemampuan untuk menjadwalkan program atau skrip pada waktu yang telah ditentukan atau setelah waktu interval tertentu. Scheduler teks berjalan setiap kali ada tugas atau kegiatan apapun yang ingin ditambahkan dan menjalankan setiap tugas yang telah dijadwalkan pada waktu menentukannya saat membuat tugas. Dengan aplikasi text scheduler ini, pengguna bisa membuat jadwal aktivitas sehari-hari dan juga dapat mengaktifkan alarm agar pengguna ingat dengan jadwal. Selain bisa menjadwalkan program yang bisa kita jalankan setiap hari, program ini juga bisa mengirim email secara otomatis. Program ini juga bisa mematikan komputer pada waktu yang telah ditentukan dan juga membuat pesan pengingat sehingga sekarang tidak lagi melewatkan tugas yang penting. Paragraf 2, permasalahan pada penelitian ini adalah ketidakteraturan beberapa aplikasi yang ada di komputer dan sejenisnya dalam melakukan pembaruan, sehingga mengakibatkan tidak meratanya beberapa aplikasi dan melakukan pembaruan atau update. Dalam permasalahan yang terjadi diperlukan suatu konsep yang dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan pendekatan yang lebih personal dan baik dalam pengembangan aplikasi. Konsep yang diperlukan juga harus memfasilitasi pembangunan aplikasi yang lebih rapi dan mudah dikelola melalui penggunaan kelas dan objek yang dapat mengenkapsulasi data dan fungsi secara efisien. Dengan menerapkan prinsip perulangan yang lebih adaptif dan responsif, pengembangan dapat lebih mudah memodifikasi atau menambahkan fitur-fitur baru tanpa mengganggu komponen lain dari aplikasi. Paragraf 3, ada 2 jenis konsep dalam proyek yang kami buat saat ini, yaitu pertama, konsep sistem pendukung keputusan atau SPK, yaitu digunakan untuk menganalisis data pengguna dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengatur jadwal mereka berdasarkan prioritas tugas dan deadline. Kemudian OOP, yaitu konsep yang dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan pendekatan yang lebih modular dan scalable dalam pengembangan aplikasi. Namun di sini kami hanya memiliki satu konsep, yaitu Object Oriented Programming atau OOP, di mana dalam penelitian ini dilakukan pada aplikasi yang termuat di komputer atau laptop, diinput dalam sebuah aplikasi penjadwalan dengan menggunakan aplikasi penjadwalan yaitu text scheduler. Nama saya Nur Bahri dengan NIM 22.111.02441122. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Paragraf 4. Dalam uji coba pada penelitian yang kami lakukan, yaitu mengembangkan sistem pengelolaan jadwal tugas yang berbasis mobile menggunakan konsep OOP yang berhasil meningkatkan keefektifan manajemen tugas pada para pelajar, khususnya pada mahasiswa. Selain itu, juga digunakan dalam aplikasi pengingat tugas akademik yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam manajemen waktu mahasiswa. Kemudian terdapat metode-metode yang umum dilakukan pada OOP, yaitu struktural, objektif, dan juga round robin, yang semuanya dapat diintegrasikan dalam sebuah aplikasi berbasis OOP untuk memberikan solusi yang lebih praktis dan mudah. Paragraf 5. Terdapat 2 penelitian sebelumnya yang serupa pada penelitian yang kami buat. Penelitian pertama dilakukan oleh Zdeněk Katili dengan membuat aplikasi schedule planning menggunakan platform Android dengan metode yang digunakan yaitu Unified Software atau singkat USTD yang merupakan pengembangan sistem atau perangkat lunak yang dikendalikan oleh use case, sehingga use case diagram
Diagram merupakan kendali dalam seluruh tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak. Hasilnya dapat memudahkan user untuk merancang sebuah text list dari sebuah proyek agar lebih efektif dan efisien. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wildy Nangin dengan membuat rancangan bangunan aplikasi penjadwal kerja menggunakan metode Rapid Application Development atau disingkat RAD dan menggunakan metode pemodelan UML. Untuk pemodelan database digunakan ERD. Hasilnya penulis telah berhasil merancang dan membangun aplikasi ensiklopedia hukum Indonesia berbasis Android yang berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan yang dirancang pada awalnya. Paragraf 6. Metode pada penelitian yang kami gunakan yaitu objektif berupa framework PHP dan juga MSQL. Selain itu, terdapat metode round robin yang kami pakai dari penelitian sebelumnya, berupa waktu proses terpendek akan lebih cepat selesai daripada proses yang mempunyai waktu proses yang lebih lama. Kemampuan dan skalabilitas framework Laravel menawarkan berbagai fitur bawaan dan paket manajemen berbasis data yang terintegrasi, migrasi basis data, pengelolaan antrian, dan banyak lagi, dan mengelola banyak kode secara manual tanpa dukungan dari fitur-fitur abstraksi dan disediakan oleh framework, sehingga metode yang kami pilih lebih baik, praktis, efisien, dan tahapan pengerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Nabila Priya dengan NIM 2211102444194. Rumusan masalah 1. Bagaimana mengatasi ketidakteraturan dalam pembaruan aplikasi yang ada di komputer melalui penggunaan aplikasi penjadwal yang efektif. 2. Dapatkah pendekatan berbasis object oriented program dalam pengembangan aplikasi penjadwal membantu dalam meningkatkan manajemen dan modularitas aplikasi? Ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan metode round robin dalam aplikasi penjadwalan untuk memastikan alokasi waktu yang adil dan efisien dalam pemrosesan tugas? Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sebuah aplikasi penjadwal tugas berbasis OOP yang dapat mengatasi ketidakteraturan dalam pembaruan aplikasi di komputer atau laptop. Yang kedua, memanfaatkan konsep OOP untuk menciptakan aplikasi yang modular dan mudah dikelola, yang dapat secara dinamis diperbarui atau dimodifikasi tanpa mengganggu aplikasi yang lain. Ketiga, mengimplementasikan metode penjadwal round robin untuk mengoptimalkan alokasi waktu dan sumber daya dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, batasan masalah. Penelitian ini terbatas pada pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Laravel, PHP, dan MySQL sebagai basis data. Yang kedua, fokus penelitian ini adalah pada penjadwalan tugas akademik, khususnya untuk membantu manajemen dan waktu mahasiswa. 3. Aplikasi hanya akan mendukung perangkat yang berbasis Android dan iOS, tidak termasuk platform lain seperti Windows Phone atau BlackBerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Yusri dengan NIM 221102441038. Di sini saya akan melanjutkan bagian bab 2 dasar teori. Aplikasi jadwal tugas. Teknologi informasi yang dalam aplikasi jadwal tugas sangat diperlukan. Aplikasi jadwal tugas sangat penting dalam mengatur semua tugas kampus dan kegiatan lainnya. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah banyaknya tugas yang harus diingat sehingga aplikasi jadwal tugas sangat diperlukan untuk semua pelajar atau mahasiswa.
Aplikasi jadwal tugas dapat digunakan sehari-hari seperti tugas kuliah, tugas sekolah, dan tugas lainnya yang dianggap penting. Terkadang kita lupa dan sering melewatinya. Namun, hal tersebut dianggap wajar karena sel-sel pada organ tubuh manusia akan mengalami penuaan. Seiring pertambahan usia, tak terkecuali pada otak manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi untuk membantu mengingat melakukan tugas-tugas sesuai jadwal. Aplikasi yang dibangun ini memiliki fitur pop-up reminder yang bisa membuka otomatis perangkat dari user tersebut untuk memberi pengingat. Sistem menggunakan bahasa PHP dan dibuat menggunakan VS Code. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengingat jadwal tugas sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah adanya aplikasi jadwal tugas pada tahap pengujian pop-up yang dapat dilihat sesuai dengan jadwal yang diberikan. Konsep OOP, Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah bekerja seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Laravel adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel, website yang dihasilkan akan lebih dinamis. Kehadiran framework Laravel menjadikan bahasa pemrograman PHP menjadi lebih powerful. Pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak atau yang sering dikenal dengan sebutan software hanyalah satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya, perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Pengujian perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode dan program. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. White box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak. Pengujian ini membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, saya Nurul Kafifah Hamrun dengan NIM 221110441078. Bab 3 yaitu perancangan. Yang pertama ada use case. Di sebelah kiri ada user bisa register, kemudian user login, user menambahkan mata kuliah, user menambahkan semester, user menambahkan tugas. Kemudian ada admin yang di sebelah kanan saya, yaitu bisa login, kemudian admin melihat daftar user, admin melihat daftar mata kuliah, admin melihat daftar semester, admin melihat daftar tugas user. Selanjutnya, use case skenario. Yang pertama, use case skenario registrasi. Yang pertama yaitu objektif. Objektif memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun. Aktor, yaitu pengguna. Precondition, yaitu pengguna mengakses halaman pendaftaran. Main flow, pengguna mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan, yaitu nama, email, password, dan lain-lain. Sistem memvalidasi informasi yang diinput. Sistem menyimpan informasi pengguna baru ke dalam database. Sistem menampilkan pesan sukses bahwa akun telah berhasil dibuat.
Kemudian alternative flows. Jika informasi yang di-input tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Post condition-nya yaitu pengguna baru terdaftar dalam sistem dan dapat melakukan login. Selanjutnya, use case skenario login. Objektif yaitu memungkinkan pengguna terdaftar untuk mengakses sistem. Actors yaitu pengguna. Pre-condition, pengguna telah terdaftar dalam sistem. Main flow yaitu pengguna mengisi formulir login dengan email dan password. Sistem memvalidasi kredensial pengguna. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman beranda setelah login berhasil. Alternative flows. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Post condition, pengguna dapat mengakses fitur-fitur sistem yang sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya, use case skenario tambah mata kuliah. Objektif yaitu memungkinkan pengguna untuk menambahkan mata kuliah baru. Aktornya yaitu pengguna. Precondition, pengguna sudah login ke sistem. Main flow, pengguna mengakses halaman tambah mata kuliah. Pengguna mengisi formulir dengan informasi mata kuliah yang diperlukan. Sistem memvalidasi dan menyimpan informasi mata kuliah baru ke dalam database. Sistem menampilkan pesan sukses bahwa mata kuliah telah berhasil ditambahkan. Alternative flow, jika informasi tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Kemudian ada post condition-nya yaitu mata kuliah baru ditambahkan ke dalam daftar mata kuliah. Selanjutnya, use case skenario tambah semester. Objektifnya yaitu memungkinkan pengguna untuk menambahkan semester baru. Aktornya itu pengguna. Precondition, pengguna sudah login ke sistem. Main flow-nya yaitu pengguna mengakses halaman tambah semester. Kemudian pengguna mengisi formulir dengan informasi semester yang diperlukan. Sistem memvalidasi dan menyimpan informasi semester baru ke dalam database. Selanjutnya, sistem menampilkan pesan sukses bahwa semester telah berhasil ditambahkan. Alternatif flow-nya, jika informasi tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Post condition-nya, semester baru ditambahkan ke dalam daftar semester. Terus, use case skenario tambah tugas. Objektifnya yaitu memungkinkan pengguna untuk menambahkan tugas baru. Aktornya itu sendiri pengguna. Precondition, pengguna sudah login ke sistem. Main flow-nya, pengguna mengakses halaman tambah tugas. Pengguna mengisi formulir dengan informasi tugas yang diperlukan. Sistem memvalidasi dan menyimpan informasi tugas baru ke dalam database. Sistem menampilkan pesan sukses bahwa tugas telah berhasil ditambahkan. Alternatif flow-nya, jika informasi tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Kemudian post condition, tugas baru ditambahkan ke dalam daftar tugas. Selanjutnya, use case skenario melihat daftar user. Objektifnya yaitu memungkinkan pengguna untuk melihat daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem. Aktornya itu sendiri pengguna. Precondition, pengguna sudah login ke sistem. Terus main flow-nya, pengguna mengakses halaman daftar pengguna. Sistem mengambil data pengguna dari database. Sistem menampilkan daftar pengguna kepada pengguna. Alternatif flow-nya, pengguna dapat melihat daftar pengguna. Post condition-nya tidak ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Soleh dengan NIM 222110441041096. Use case skenario, melihat daftar mata kuliah. Objektifnya, memungkinkan pengguna untuk melihat daftar mata kuliah. Aktornya, pengguna. Precondition-nya, pengguna sudah login ke sistem. Main flow, pengguna mengakses halaman daftar mata kuliah. Sistem mengambil data mata kuliah dari database. Sistem menampilkan daftar mata kuliah kepada pengguna. Alternatif flow-nya tidak ada. Post condition, pengguna dapat melihat daftar mata kuliah. Use case skenario melihat daftar selamat. Objektifnya memungkinkan pengguna untuk melihat daftar semester. Aktornya pengguna. Precondition-nya pengguna sudah login ke sistem.
Main flow, pengguna mengakses halaman daftar semester. Sistem mengambil data semester dari database. Sistem menampilkan daftar semester kepada pengguna. Alternatif flow-nya tidak ada. Post condition-nya, pengguna dapat melihat daftar semester. Use case skenario melihat daftar tugas user. Objektifnya memungkinkan pengguna untuk melihat daftar tugas yang telah ditambahkan. Aktornya pengguna. Pre-condition-nya, pengguna sudah login ke sistem. Main flow, pengguna mengakses halaman daftar tugas. Sistem mengambil data tugas dari database. Sistem menampilkan daftar tugas kepada pengguna. Alternatif flow-nya tidak ada. Post condition-nya, pengguna dapat melihat daftar tugas. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indi Prayoga dengan NIM 2211102441054. Sequence diagram. Di sini pengguna melakukan login, yaitu diminta untuk mengisikan nick atau username dan password. Lalu sistem mengirim data tersebut ke dalam database, lalu database memvalidasi data tersebut. Apabila data tersebut salah, maka akan dikembalikan ke halaman login. Lalu user diminta untuk memasukkan nick dan password hingga benar. Apabila validasi data itu benar, maka sistem akan menampilkan dashboard. Selanjutnya, diagram activity. Di sini pengguna memulai aplikasi, lalu sistem menampilkan dashboard. Lalu pengguna menambahkan mata kuliah, lalu sistem menampilkan form mata kuliah. Lalu pengguna menambahkan mata kuliah tersebut, lalu sistem menyimpannya ke dalam database. Lalu database menyimpannya. Selanjutnya, menambahkan fitur tambah semester. Lalu sistem akan menampilkan form dan pengguna akan menambahkan semester baru. Lalu sistem akan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya, fitur tambah tugas, yaitu sistem akan menampilkan form tugas dan pengguna diminta untuk menambahkan tugas baru. Lalu sistem akan menyimpannya ke dalam database. Dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 2211102441214. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengujian black box testing. 1. Fitur yang diuji. Profil. Skenario dapat mengubah foto, password, email, dan user. Hasil yang diharapkan, perubahan berhasil dilakukan. Keterangan valid. Yang kedua, registrasi. Pengujian yang diuji. Registrasi. Skenario, pengguna memasukkan data dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan bahwa user dan password telah terdaftar. Keterangan valid. Skenario, pengguna memasukkan data tidak lengkap. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan bahwa wajib mengisi data from. Keterangan valid. Yang ketiga, fitur yang diuji. Login. Skenario, pengguna memasukkan data login dengan benar. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan login sukses dan diarahkan ke dashboard. Keterangan valid. Skenario, pengguna memasukkan data login dengan salah. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan valid. Keterangan valid. Keempat, fitur yang diuji, tambahkan tugas. Skenario, pengguna mengisi semua data tugas. Hasil yang diharapkan, data tugas disimpan ke database. Keterangan valid. Skenario, pengguna tidak mengisi semua data tugas. Hasil yang diharapkan, data tugas tidak bisa disimpan ke database. Keterangan valid. Yang kelima, fitur yang diuji, tambahkan mata kuliah. Skenario, pengguna dapat mengedit. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate. Keterangan valid. Fitur yang diuji, skenario, pengguna dapat menghapus.
Hasil yang diharapkan muncul pemberitahuan bahwa Anda yakin ingin menghapus data ini, keterangan valid. Fitur yang diuji, notifikasi. Skenario-nya, sistem memberikan notifikasi. Hasil yang diharapkan, pengguna mendapatkan notifikasi, keterangan valid. Fitur yang diuji, tambah semester. Skenario-nya, pengguna dapat mengedit. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate, keterangan valid. Skenario-nya, pengguna dapat menghapus. Hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan bahwa Anda yakin ingin menghapus data ini, keterangannya valid. Fitur yang diuji, print. Skenario-nya memilih tugas yang ditambah untuk dicetak. Hasil yang diharapkan mendapatkan bentuk fisiknya berupa kertas. Keterangannya valid. Pengujian black box testing admin. 1. Fitur yang diuji, login. Skenario, masukkan username dan password. Hasil yang diharapkan muncul pemberitahuan login sukses dan diarahkan ke dashboard, keterangan valid. Fitur yang diuji, user. Skenario, manage user melakukan CRUD pada table. Hasil yang diharapkan dapat merubah data dari para user, keterangan valid. Fitur yang diuji, tugas. Manage user melakukan CRUD pada table. Hasil yang diharapkan dapat melihat semua tugas yang ditambahkan oleh user, keterangan valid. Fitur yang diuji, mata kuliah. Skenario, manage user melakukan CRUD pada table. Hasil yang diharapkan dapat melihat semua mata kuliah yang ditambahkan oleh user, keterangan valid. Fitur yang diuji, semester. Skenario, manage user melakukan CRUD pada table. Hasil yang diharapkan dapat melihat semua semester yang ditambahkan oleh user, keterangan valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengujian white box. Di sini pada gambar yaitu pengguna memulai proses dimulainya langkah pertama, yaitu pengguna mengklik register, yaitu pengguna mengklik tombol register untuk memulai proses pendaftaran. Selanjutnya, isi username, password, dan email, yaitu pengguna diminta untuk mengisi data yang diperlukan. Dan yang keempat, mengklik registrasi. Setelah mengisi data, pengguna mengklik tombol registrasi. Kemudian yang kelima, sistem memeriksa apakah pengguna semua data yang dimasukkan sudah lengkap. Apabila tidak, maka alur akan kembali ke langkah isi username, password, email untuk melengkapi data yang kurang. Apabila lengkap, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ke halaman login, yaitu pengguna diarahkan ke halaman login. Yang ketujuh, selesai, yaitu selesai proses pendaftaran. Selanjutnya, pengujian white box testing, yaitu flowchart login. Di sini pada gambar pengguna memulai lalu mengklik opsi login dengan memasukkan username dan password. Lalu pengguna mengklik masuk dan sistem mengecek data. Apabila data yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan dashboard dan sukses dengan hasil valid. Selanjutnya jalur 2, yaitu dengan skenario apabila data yang dimasukkan salah. Yang pertama, pengguna memulai dengan mengklik opsi login, lalu mengisi username dan password, lalu mengklik masuk. Dan sistem mengecek data yang dimasukkan salah. Lalu sistem akan memunculkan notif data login salah, dan pengguna diminta untuk mengisi kembali user dan password hingga benar. Apabila benar, maka sistem akan menampilkan dashboard dan sukses dengan hasil valid. Selanjutnya, kesimpulan. Didapatkan hasil bahwa sistem yang kami buat cukup mengatasi permasalahan yang ada, di mana sistem tersebut dapat bekerja sesuai dengan yang kami inginkan dengan tingkat akurasi 100%. Selanjutnya, saran. Untuk selanjutnya, bagi para user dapat menggunakan sistem operasi yang kami buat dengan sebaik mungkin.
untuk digunakan dalam memanage tugas masing-masing menggunakan semua fitur yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Dimas Arif Kurniawan dengan NIM 2211102444171. Di sini saya akan menjelaskan program atau project yang kami buat. Ini adalah tampilan dari project kami. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada admin dan juga user. Di menu admin, di sini kita bisa login menggunakan nama admin dan juga password yang sudah dibuat. Di sini saya akan mencontohkannya. Jika berhasil, maka akan tampil seperti ini. Di menu admin ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada menu user. Di sini kita bisa memanage beberapa user atau pengguna baru yang mengakses project kami. Di sini kita bisa mengedit nama dari usernya, emailnya, dan juga role-nya. Kemudian kita bisa mengganti user, ganti, edit, mata kuliah, dan sebagainya. Kemudian di menu lainnya seperti semester, mata kuliah, dan tugas, itu sama saja. Kita bisa menambahkan atau mengedit dari user yang memasukkan data pada project kami. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagian dari admin kami. Kita bisa mengedit. Contoh di sini user dengan nama Akbar memasukkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak semester 4 dengan SKS 3. Jadi kita bisa mengubah, kemudian kita bisa mengupdate. Selain itu, pada menu admin kita juga bisa menggunakan fitur print, di mana ketika kita butuh fisik berupa kertasnya, kita bisa mengklik print, kemudian kita bisa memprintnya. Kemudian kita juga bisa mencari jika ada beberapa user yang mengakses. Oke, itu saja dari admin. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari user. Pada menu user, jika dia adalah baru, dia harus melakukan registrasi di awal. Dan jika sudah melakukan registrasi, dia sudah terdaftar, maka dia tinggal login saja. Nah, karena ini adalah baru, maka kita buat akun terlebih dahulu. Misal di sini saya mengambil nama. Kemudian mengisi email, username, dan juga password. Kemudian tinggal klik register. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah terdaftar, maka kita selanjutnya masuk ke menu login dengan memasukkan username dan juga password yang tadi kita daftarkan. Contoh kita di sini login. Nah, pada menu login di sini, pada menu user ada beberapa fitur seperti tugas, mata kuliah, dan semester. Pada menu semester, di sini kita bisa melakukan CRUD, contoh tambah data, semester ke 10 misal. Contoh di sini sudah ada semester 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita bisa mengedit, mendelete, dan juga kita bisa menyematkan dengan tulis bintang. Kemudian kita bisa mencari dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan print
sama halnya seperti admin tadi jika kita butuh fisik berupa kertasnya. Contoh di sini kita melakukan penyematan pada semester 4. Kemudian pada mata kuliah kita bisa menambahkan mata kuliah yang kita ampu untuk memanage tugas-tugas kita supaya tidak terlewat. Contoh di sini saya menambahkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Semesternya kita pilih, jumlah SKS, hari, dan juga jam mulai. Misal jika sudah kita mensubmit, kemudian tugas, kita juga bisa menambahkan sama seperti mata kuliah dan semester. Kita masukkan jamnya, pertemuan keberapa, dan juga kita bisa menambahkan deskripsi. Nah, maka di sini akan muncul notifikasi pada webnya. Untuk notifikasi di sini kita menggunakan langsung dari webnya. Semua program juga sudah berjalan dengan lancar. Mulai dari registrasi, mulai dari login, bisa menambahkan dan juga notifikasi muncul pada web untuk mengingatkan kita akan tugas yang akan berakhir atau telat. Oke, segitu aja penjelasan program dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.